kita akan mendengar firman Tuhan syukuran tahun baru GKPI tahun 2025 ini dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, itulah firman Tuhan, panggilan rohani buat kita semua, bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya tahun Renstra GKPI tahun 2025 merencanakan pertumbuhan. Mudah-mudahan tema ini tidak tepat atau mungkin juga boleh disempurnakan, melakukan pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, saya mau membuka mata rohani kita tentang merencanakan pertumbuhan ini. Bagaimana ini arahnya, mau kemana? Maka itulah kami memilih dari surat Petrus ini, 2 Petrus 3 ayat 18. Sangat menarik. Rasul Petrus menutup suratnya ke jemaat Kristen mula-mula tentang pertumbuhan. Dan tentang pertumbuhan ini saya mengutip ilustrasi dari Michael Green. Dia katakan begini, kehidupan orang Kristen seperti mengendarai sepeda. Jika Anda tidak terus bergerak, maka Anda akan terjatuh. Mudah-mudahan ilustrasi ini boleh kita renungkan bersama, menyangkut merencanakan pertumbuhan tahun Renstra GKPI 2025, dan kita GKPI yang melayani mulai Januari ini. Biarlah kita meminta Roh Kudus memimpin pelayanan kita, jemaat kita. Jangan lupa sekali lagi, kehidupan orang Kristen seperti mengendarai sepeda. Jika Anda tidak terus bergerak, maka Anda akan terjatuh. Sedikit tentang latar belakang bagaimana Rasul Petrus memberikan nasihat yang sangat bernas ini. Kalau di jemaat Kristen mula-mula mereka menghadapi pengajar-pengajar sesat, secara khusus tentang hari Tuhan. Nah, pengajar sesat itu seolah sudah merasa sudah tiba, tetapi Petrus tidak berkata demikian. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri dan masih dinantikan. Dalam hal inilah Rasul Petrus dan Paulus, karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan kapan datangnya hari Tuhan,
dan gereja masih harus arak-arakan menuju panggilan yang sempurna itu. Maka Petrus dan Paulus mendorong orang Kristen untuk terus maju seperti yang mereka lakukan. Misalnya Rasul Paulus mengatakan, "Aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang terus berkembang, karena kehidupan itu terdiri dari pengenalan yang semakin dalam dan juru selamat yang tidak pernah habis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya ini Rasul Paulus menginginkan dua hal dari diri setiap orang percaya. Yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia, charis, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Sekali lagi, Rasul Paulus dalam suratnya ini ke jemaat Kristen mula-mula menginginkan terjadi dua pertumbuhan dalam diri seorang percaya, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia charis dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Kristus Yesus Juru Selamat. Keduanya ini adalah pemberian Kristus kepada kita. Semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin baik pula pengenalan kita terhadap Tuhan. Saya dapat menganalogikan bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Saya mengatakan semakin baik hubungan kita dengan Tuhan, maka sebaik pula pengenalan kita akan Tuhan. Analoginya seperti ini. Charis ini bukan usaha manusia. Pengenalan akan Tuhan bukan usaha manusia, itu anugerah Tuhan. Sekali lagi saya umpamakan seperti seorang ibu yang mengasuh seorang bayi. Saya analogikan seperti itu. Seorang ibu yang mengasuh bayinya. Anaknya mendapat kasih sayang yang sepenuhnya dari ibunya. Dan di dalam proses pertumbuhannya pun, secara moral dan mental, si anak itu bertumbuh mengenal ibunya. Demikianlah Bapak Ibu hubungan kita. Jika Rasul Petrus meminta supaya terjadi pertumbuhan di dalam kasih sayang dan juga pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita boleh bandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap anak membuat hubungan yang sangat erat antara ibu dan anak. Si anak akan bertumbuh dalam kasih sayang ibu, dan dari itu ia mengenal ibunya. Analogi ini dapat kita pakai menggambarkan pertumbuhan iman orang Kristen. Semakin kita bertumbuh di dalam kasih karunia, saya terjemahkan kasih sayang. Kasih sayang. Saya memakai kasih sayang ini karena saya tidak malu mengatakan kepada Bapak Ibu, lebih 8 tahun saya mengasuh anak tunanetra.
Tidak ada hambatan untuk melayani yang berkebutuhan khusus jika kita memiliki kasih sayang dalam diri kita. Yakinlah, siapapun orangnya yang kita hadapi, jika kita hadir dengan kasih sayang, maka akan terjadi pertumbuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan tentang pengenalan pengetahuan kita tentang Dia. Pengenalan dan pengetahuan tentang Kristus, keduanya berjalan seiring. Maka itu dapat memagari iman kita tidak jatuh oleh ajaran sesat, kemurtatan, dan juga sarana untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita memohon kasih karunia-Nya, dan semakin kita mengenal Kristus, semakin kita beragam pula kasih karunia yang kita mohonkan. Memang di dalam terjemahannya ini agak sedikit ini lebih mungkin yang lebih fasih, bahasa Yunani, bahasa Inggris boleh, itu grow in grace and knowledge of Christ. Itu terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, grow in grace and in knowledge of Christ. Gnosis dan epignosis. Tetapi yang dimintakan oleh Rasul Petrus di sini, bagaimana umat Kristen itu boleh betul-betul memahami bahwa pengenalan akan Kristus itu adalah hal yang rohani dan harus kita kejar-kejar sampai kita memperoleh pengenalan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena pengenalan kita seperti yang di dalam tulisan oleh Rasul Petrus, dalam tulisan Rasul Paulus seperti ini, karena sekarang kita melihat cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, saudara-saudari, gereja sekarang hidup dalam pengaruh teknologi. Sekularisasi mempengaruhi kehidupan orang Kristen. Pada sisi lain, kelihatan pola hidup konsumerisme, gaya hidup semakin konsumtif, olehnya kebutuhan hidup semakin meningkat. Kelihatan seperti tidak ada lagi yang dapat menahan diri. Saya kurang tahu ini. Mudah-mudahan pendapat saya ini salah. Karena enaknya dunia ini seperti minum air laut, kelihatan sudah kebablasan, seperti sudah tidak ada lagi yang bisa menahan diri. Bahasa Batak, mangorong. Mangorong. Kalau manginang mudah-mudahanlah tahu arti mangorong, menahan diri ini. Mereka yang tidak dapat mangorong menjadi korban dari mall. Mudah-mudahan ibu yang datang dari Medan, dari Siantar, gak apa-apa ya kalau tidak ke mall sekali seminggu, gak apa-apa ya. Ya, jangan sampai tidak bisa tidur kalau gak ke mall tiap hari, kan begitu. Nah, ini harus bisa apa namanya tadi saya katakan, mengorong gitu ya. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu warga DKBI jangan terlalu ringan memakai kartu kredit. Amin Bapak Ibu ya. Jangan terlalu ringan memakai kartu kredit, karena bisa bukan hanya kartu kreditnya yang pening, suami pun nanti juga pening di rumah, istri juga pening di rumah, anak-anak pun pening di rumah kalau tidak hati-hati memakai kartu kredit. Nah, kemudian juga yang kita lihat sekarang ini adalah pinjol ya. Pinjol. Semakin sering ke mall, semakin sering ke kafe, ya mungkin juga semakin menjadi nasabah dari pinjol, kan begitu. Mungkin juga menjadi judi online, yang segala macam itu semua mempengaruhi kehidupan orang Kristen.
Nah, apapun katanya, semua itu turut mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga gereja, apalagi dengan Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan tidak lagi benar. Pengenalan kita kepada Tuhan cenderung menjadi egois. Hanya kita ukur dengan kepentingan kita, tanpa peduli keluarga, orang lain, masyarakat, lingkungan, terutama alam semesta. Nah, kalau misalnya Abid Gadi, kalau misalnya longsor di Brastagi, ada banjir bandang di Kota Tua, di Sidimpuan, ada di Pahai, kira-kira salah siapa? Apakah harus dikatakan tanya rumput yang bergoyang? Tapi barangkali itu adalah termasuk hilangnya pengenalan orang Kristen terhadap Tuhan, bahwa dia harus merawat ciptaan itu. Dalam situasi yang sedemikian kompleks, GKP di akhir periode ini akhir periodenya 2025, memanggil kita semua, gembalakanlah kawanan domba Allah, supaya mereka menjadi persekutuan dan penyembahan kepada Kristus. Itulah visi GKP. Bagaimana caranya? Saya dari hati yang paling dalam mau mengajak semua pelayan dan warga jemaat. GKP harus selalu memberitakan kasih sayang Allah kepada semua orang. Karena jalan-jalan itulah setiap orang mengalami pertumbuhan yang benar imannya di dalam Kristus. Sebagai sahabat, sebagai teman sekerja, saya mengajak kita semua supaya kita seperti Paulus, Petrus, gembala yang baik, hamba yang setia, untuk senantiasa melakukan pelayanan yang memajukan kehidupan orang Kristen. Semua pendeta, PHJ, dan jemaat-jemaat yang hadir ini, berdoalah untuk pelayanan jemaatmu, jangan stagnan. Lakukan sesuatu, jangan stagnan. Saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang melayani di jemaat, ini sudah mau priorisasi kok. Kau salah lagi buat sesuatu, jangan terus puas. Saya juga mengimbau semua jemaat, pendeta, kita yang hadir di sini, jangan ada yang merdati. Ini merdati ini, karena apa? Orang yang merdati berarti belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena orang yang mengenal Tuhan, susah dan senang, dia akan selalu sampai kepada akhir berjalan bersama Tuhan. Jadi jangan ada angan-angan menjadi merdati dalam tahun 2025 ini. Perlu kebersamaan, bersama-sama bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Ketika gembala alpa memperhatikan dombanya untuk kebutuhan rumput dan air, maka domba-domba itu akan mencari sendiri rumput dan air yang dirasa benar untuk dirinya, tetapi sudah mengganggu kesehatannya. Hati-hati ini. Sekali lagi saya katakan, ketika gembala tidak peduli lagi dengan domba-dombanya, membiarkan dombanya mencari rumput dan air sendiri, dirasa benar mengenyangkan, tapi sudah tidak sehat untuk dombanya. Itu dialami dalam 1 Timotius 6 ayat 20, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan sekuler dunia ini yang mempengaruhi kehidupan gereja. Itu bisa saja terjadi. Kita tidak bisa pungkiri pengaruh dunia ini di dalam gereja pasti terjadi. Tetapi jika kita teguh
berhubungan erat dengan Tuhan dan meminta Roh Kudus memimpin pelayanan dan gereja kita, saya sangat yakin bahwa kita akan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan dan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan saya percaya domba yang diurus dalam kasih sayang akan menentunya memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Pada akhirnya, apa yang diharapkan Rasul Petrus, bertumbuh di dalam anugerah, bertumbuh dalam pertumbuhan akan pengenalan Yesus Kristus Juru Selamat, maka semua gereja pada akhirnya kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Raja Gereja. Selamat melayani dan selamat bertumbuh. Amin.